Perkenalkan, nama saya Armageddon Gugum, NPM 2203100018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kinerja tugas saya, yaitu mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Yang dimana judul dari presentasi saya adalah komponen-komponen dan jenis alat berat. Yang pertama itu ada satu bulldozer. Bulldozer memiliki bagian-bagian seperti kabin, engine, sprocket, mainframe, carrier ruler, brake, strike frame, blade, cutting end bit, lip, cylinder. Yang pertama, blade. Bagian dari bulldozer yang bernama blade adalah sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi untuk menggerakkan material. Blade ini berbentuk seperti serok yang dibuat dari besi atau kombinasi yang memiliki kemampuan tinggi. Yang kedua itu ada bagian dari bulldozer yang bernama lip cylinder. Lip cylinder sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi untuk menggerakkan blade. Lip cylinder sebagai salah satunya power cylinder yang hendak melanjutkan tenaga hidrolik untuk memposisikan blade sebagai sesuai keperluan. Untuk mengatur lip cylinder bisa dilaksanakan lewat lever yang berada di kabin. Yang ketiga itu ada current ruler. Current ruler sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi untuk meredam mainframe. Current ruler dan track ruler ini berperan untuk meredam tracksuit yang masih tetap ada pada tempatnya hingga bulldozer bisa bermobilisasi secara baik. Yang keempat ada sprocket. Sprocket sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi untuk gerakan trek. Sprocket sebagai gear yang hendak melanjutkan tenaga putar dari engine untuk menggerakkan bulldozer sesuai keperluan. Yang kelima itu ada bagian mainframe. Mainframe sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi sebagai jalur carrier ruler. Mainframe adalah kerangka khusus bagian dari undercarriage bulldozer sebagai tempat terruler untuk meredam tracksuit pada tempatnya. Yang keenam ada strike frame. Strike frame sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi sebagai tangkai penyangga blade. Strike frame bisa disebut sebagai lengan blade atau sandaran blade yang terkait langsung dengan blade lewat engsel supaya blade bisa bergerak bebas untuk proses pengurukan atau pengangkatan material. Yang ketujuh ada bagian dari bulldozer yang bernama track. Track sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi sebagai roda bulldozer. Track ini sebagai bagian dari bulldozer yang hendak terkait langsung dengan permukaan jalan yang melanjutkan tenaga putar dari engine supaya bulldozer bisa bergerak. Yang ke-8 ada cutting engine. Cutting engine sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi untuk meratakan
permukaan tanah. Cutting edges sebagai bagian dari blade yang mempunyai gerigi untuk meratakan permukaan tanah secara baik. 9, ada end bead. End bead sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi untuk menyerap material. End bead sebagai bagian samping atau pojokan blade yang menjuru cukup keluar. Bagian ini bermanfaat untuk menyerap material supaya masuk ke blade. 10, kabin. Kabin sebagai salah satu komponen bulldozer yang mempunyai fungsi sebagai tempat duduk operator dan ruang kendalian bulldozer. Kabin ini berada pada bagian upper struktur bulldozer. Pada kabin ada beragam panel pengaturan dari bulldozer. 11, ada engine. Engine sebagai salah satu komponen bulldozer yang punya fungsi sebagai pendorong bulldozer. Engine ini bermanfaat untuk hasilkan tenaga putar yang dipakai untuk gerakan bulldozer sama sesuai keperluan. Yang kedua, ada alat berat yang bernama scraper. Alat berat scraper juga dikenal sebagai scraper earth mover atau scraper hauler. Adalah jenis alat berat yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan material seperti tanah, kerikil, atau pasir dalam jumlah besar secara efisien. Scraper adalah alat yang sangat efektif untuk pekerjaan penggalian dan pemindahan material di lokasi konstruksi, pengembangan, atau proyek pemeliharaan jalan. Terdapat beberapa bagian-bagian dari scraper terdiri dari elevator. Elevator pada scraper bertugas untuk mengangkat material dari permukaan tanah atau galian dan memuatnya ke dalam scraper bowl. Ini memungkinkan scraper untuk mengumpulkan material secara mandiri tanpa memerlukan alat tambahan atau proses manual. Kedua, ada steering cylinder. Steering cylinder bertugas untuk menggerakkan sistem kemudi dan mengubah arah scraper sesuai dengan instruksi operator. Ketika tekanan hidrolik diberikan ke silinder, piston dan silinder bergerak sehingga menggerakkan bagian kemudi dan mengubah arah scraper. Yang ketiga, ada bagian bernama draft tube. Draft tube adalah bagian dari sistem hidrolik pada scraper yang berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida hidrolik dari pompa ke komponen-komponen yang membutuhkan tekanan hidrolik seperti silinder hidrolik atau motor hidrolik. Ini memastikan bahwa tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa dapat diterapkan dengan efektif untuk menggerakkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam operasi scraper. Keempat, adalah bagian bernama gooseneck. Gooseneck pada scraper adalah bagian struktural yang terletak di bagian depan atau belakang scraper. Bertugas sebagai penghubung antar scraper dan traktor atau kendaraan penggerak. Ini memungkinkan scraper untuk ditarik atau didorong oleh traktor selama operasi. Kelima, ada draft arm. Draft arm berfungsi sebagai penghubung antara bowl, scraper, dan traktor atau kendaraan penggerak. Dan memungkinkan traktor untuk menarik atau mendorong scraper saat melakukan operasi pemindahan material. Enam,
bernama bagian dari skipper bernama ball. Ball bertugas untuk mengumpulkan material dari permukaan tanah atau galian dan membawanya ke lokasi yang ditentukan. 7. Cutting edge. Cutting edge pada skipper adalah bagian tajam yang terletak di bagian depan atau bawah dari ball. Scraper yang berfungsi untuk mengikis material dari permukaan tanah atau galian selama operasi scraper. 8. Ada traktor engine compartment. Bagian ini adalah area yang menampung mesin penggerak scraper yang berfungsi untuk melindungi mesin dari elemen lingkungan seperti debu, kotoran, dan kelembaban. Ini juga menyediakan tempat untuk sistem pendinginan, sistem bahan bakar, sistem pelumasan, dan sistem lainnya yang terkait dengan operasi mesin. Ketiga, ada nama alat bernama ekskavator. Ekskavator adalah jenis alat berat yang digunakan untuk menggali, mengangkat, dan memindahkan material seperti tanah, batu, pasir, dan kerikil. Ekskavator sering digunakan dalam berbagai industri termasuk konstruksi pertambangan, perkebunan, pemeliharaan jalan, dan proyek-proyek rekayasa sipil lain. Ekskavator digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti menggali lubang, menggali parit, mengangkat material, meratakan tanah, menghancurkan bangunan, dan banyak lagi. Nah, mereka dapat dilengkapi dengan berbagai alat dan lampiran seperti bucket atau bak, pemecah batu, palu hidrolik, penggali parit, dan banyak lagi yang memungkinkan mereka menyesuaikan fungsi sebagai kebutuhan. Ekskavator tersendiri, ekskavator terdiri dari beberapa bagian seperti gambar di bawah. Yang pertama, arm. Arm atau articulate rail member. Bagian ini akan langsung terhubung ke bagian boom dan juga bucket. Selain menjadi tempat atau dudukan bucket, arm pada sebuah hidrolik ekskavator juga memiliki fungsi sebagai salah satu bagian yang akan membantu bucket bisa bergerak, mengayunkan, dan panjang. Alhasil efisiensi pekerjaan pun akan dapat dilakukan lebih maksimal, terutama untuk lokasi-lokasi memang sulit dijangkau. Kedua, ada namanya arm silinder. Bagian ini adalah penggerak hidrolik memiliki bentuk seperti tabung yang terdapat di bagian boom ekskavator. Fungsinya untuk menggerakkan arm untuk mengayuh. 3. Bucket. Bagian ini adalah sebuah hidrolik ekskavator yaitu bucket. Fungsi komponen ini digunakan sebagai wadah atau tempat untuk meletakkan berbagai macam material untuk memudahkan penggarukan tanah maupun material lain. Di bagian ujung komponen bucket terdapat jari-jari yang dibuat cukup tajam dan berfungsi untuk memudahkan proses penggarukan. Keempat, bucket silinder. Bagian ini bentuk dari komponen ekskavator yakni untuk membuat keranjang atau bucket dapat digerakkan secara mengayuh. Komponen bucket silinder terdapat di bagian lengan ekskavator. 5. Boom. Komponen ini merupakan bagian yang akan langsung terhubung ke bagian ekskavator dengan bentuk panjang dan besar. Boom merupakan lengan dari sebuah ekskavator hidrolik. Fungsi utama komponen ini yakni untuk membuat arm bisa digerakkan atau diayunkan lebih panjang atau lebih jauh. 6. Boom silinder. Sama halnya dengan bucket silinder, boom silinder ini merupakan akuator yang memungkinkan sebuah boom atau lengan panjang dan besar yang terhubung ke bagian ekskavator dapat digerakkan. Gerak. 7. Su.
Su yaitu bagian yang berfungsi menopang dan meneruskan beban ke permukaan yang dilalui baik permukaan yang keras atau yang lunak bersama-sama dengan sistem steering dan rem untuk menggerakkan ekskavator. 8. Trek. Trek dalam ekskavator sendiri merupakan nama lain dari kaki yang terbuat dari rantai besi. Fungsi utama dari komponen satu ini yakni untuk membuat ekskavator dapat berjalan maju, mundur maupun belok kanan dan kiri. Bahkan dengan adanya trek yang merupakan serangkaian rantai besi memungkinkan ekskavator dapat berjalan di hampir semua lokasi proyek. 9. Engine. Hydraulic pump room sendiri merupakan nama lain dari engine atau mesin dan terletak pada bagian belakang bodi ekskavator sendiri. Fungsi utama dari komponen satu ini yaitu sebagai tempat meletakkan seluruh mesin dari ekskavator, baik itu mesin maupun mesin hidrolik. Dan bagian inilah yang bisa dibilang menjadi jantung dari sebuah ekskavator. Apabila bagian ini mengalami kerusakan, akan membuat kinerja dari sebuah ekskavator hidrolik akan tidak maksimal. Untuk membuat atau mengembalikan ke kondisi normal pun cukup lama, karena memang rangkaian yang ada terbilang rumit. 10. Kabin. Disinilah para operator terdapat mengoperasikan ekskavator sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja ruang kabin dalam ekskavator sendiri dibuat dengan tidak terlalu luas, karena memang dasarnya alat berat ini hanya membutuhkan satu orang operator saja. Ukuran kabin sebuah ekskavator lebih kecil dari bodi ekskavator itu sendiri. Keempat ada namanya backhoe. Jenis alat berat yang satu ini sering digunakan dalam konstruksi, pertanian, dan proyek-proyek pemeliharaan jalan. Backhoe memiliki ciri khas berupa bucket atau bak yang terpasang pada ujung lengan yang bisa digerakkan, serta memiliki boom atau tangkai yang dipasang di bagian belakang alat untuk melakukan penggalian dan pemindahan material. Backhoe digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti menggali lubang, menggali parit, membersihkan material, dan meratakan tanah. Mereka dapat digunakan untuk mengangkat bahan, memindahkan beban, dan bahkan untuk menghancurkan bangunan kecil. Alat ini terdiri dari beberapa bagian-bagian. Yang pertama, stabilizer. Stabilizer adalah bagian yang menurunkan atau menyangga backhoe loader ketika sedang bekerja untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan. Stabilizer biasanya terletak di bagian belakang dan dapat ditarik keluar untuk memberikan dukungan tambahan. Yang kedua, roda wheels. Backhoe loader biasanya dilengkapi dengan roda untuk mobilitas di jalan dan di atas tanah yang padat. Namun, beberapa model juga dilengkapi dengan trek untuk kinerja di tanah tidak rata atau berlubang. 5. Grader. Grader adalah jenis alat berat yang digunakan untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah. Biasanya digunakan dalam konstruksi jalan, lapangan terbang, dan proyek-proyek pembangunan. Grader memiliki pisau besi yang panjang dan datar di bagian tengahnya yang disebut blade, yang dapat diatur untuk meratakan, membentuk, atau memperbaiki permukaan tanah. Grader digunakan untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah dengan presisi yang tinggi. Mereka dapat digunakan untuk menghapus lapisan
atas tanah, membangun kemiringan, dan memadatkan permukaan jalan atau landasan terbang. Beberapa bagian dari girder yaitu: satu, kabin. Kabin atau cab pada alat berat girder adalah ruangan tempat operator bekerja dan mengoperasikan mesin. Dua, front upper glass. Pada alat berat girder menunjukkan pada jendela yang dapat dibuka di bagian depan dan belakang kabin operator. Ketiga, full tank adalah tempat penyimpanan bahan bakar, biasanya diesel yang diperlukan untuk menggerakkan mesin alat berat. Hydraulic tank adalah tempat penyimpanan fluida hidrolik yang digunakan dalam sistem hidrolik alat berat. 4. Engine. Engine assembly atau perakitan mesin adalah bagian integral dari alat berat seperti girder. Ini mencakup semua komponen yang membentuk mesin dan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan girder. 5. Reaper assembly adalah komponen yang digunakan pada alat berat seperti girder atau bulldozer untuk mengubah permukaan tanah, memecah batuan, dan menggali material yang lebih keras. 6. Ada heavy duty rear twin axles, merujuk pada konfigurasi roda belakang ganda yang dirancang untuk menanggung beban yang besar pada alat berat atau truk. 9. Ada loader bucket, tidak biasanya terdapat pada grader. Grader adalah berat yang dirancang khusus untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah dengan menggunakan blade di bagian tengahnya. Blade ini dapat diatur untuk mengangkat, menurunkan, atau memiringkan untuk meratakan permukaan tanah. Loader bucket. Bagian ini adalah salah satu komponen utama dari alat berat loader, seperti loader wheel atau loader trail. Silinder ini adalah bagian hidrolik yang bertanggung jawab untuk menggerakkan loader bucket, yang merupakan alat kerja yang digunakan untuk mengangkat, memuat, dan memindahkan material. Mainframe pada grader adalah struktur utama yang membentuk kerangka atau kerangka utama dalam alat berat grader. Traction frame atau juga dikenal sebagai frame traksi. Bagian ini adalah dari grader yang bertanggung jawab untuk menopang dan mengatur roda belakang grader serta memberikan stabilitas traksi yang diperlukan selama operasi. Keenam, ada alat berat yang bernama kompaktor. Kompaktor adalah jenis alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah, pasir, kerikil, aspal, atau material lainnya menjadi permukaan yang padat dan kokoh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepadatan dan stabilitas material tersebut. Yang penting dalam konstruksi jalan, landasan, fondasi bangunan, lapangan olahraga, dan proyek lainnya yang membutuhkan permukaan yang kuat dan stabil. Bagian-bagian kompaktor terdiri dari beberapa bagian. 1. Ada smooth drum pada kompaktor, merujuk pada jenis drum yang memiliki permukaan rata dan halus tanpa tonjolan-tonjolan tambah. 6. 2. Rubber buffers atau dikenal juga sebagai rubber shock absorbers atau rubber buffers adalah komponen yang terbuat dari karet elastis yang digunakan untuk meredam atau menyerap kejutan, getaran, atau goncangan yang dihasilkan oleh berbagai jenis mesin atau peralatan. Unbalanced pada kompaktor merujuk pada kondisi di mana distribusi berat atau pusat gravitasi dari kompaktor tidak seimbang. 4. Ada front frame. Pada sebuah kompaktor, alat berat serupa adalah struktur utama yang membentuk bagian depan atau frontal dari mesin tersebut. 5. Articulate. Bagian ini memungkinkan bagian depan atau front frame dan bagian belakang atau rear frame dan kompaktor untuk bergerak secara independen. 6. Wheel. Pada kompaktor, roda bertugas untuk menopang dan mendukung berat mesin serta memungkinkan pergerakan.
dan operasi kompaktor di atas permukaan tanah atau material. Rear frame pada sebuah kompaktor adalah bagian struktural dari mesin yang terletak di bagian belakang. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata